Salam, mari kita dengarkan di mana seorang Ustadz Hussein Gaza membohongi banyak orang dengan mengatakan bahwa Tel Aviv Israel ancur, padahal faktanya tidak demikian. Oleh karena itu, kita dengarkan seorang wanita asal Tel Aviv secara langsung dari Tel Aviv Israel dan perlihatkan banyak orang tentang keadaan Tel Aviv justru dalam keadaan baik saja. Berikut video. Siaran langsung. Patah nah, mau putus-putus patah sah. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Video ini memperlihatkan kondisi di lokasi yang aman. Klaim sensasional seperti yang kadang muncul dari kreator pro-Iran dan pendukung Hamas, cinta Palestina dan gila agama perlu diuji terhadap sumber media yang kredibel agar kita melihat fakta, bukan drama yang dilebih-lebihkan. Selalu bandingkan informasi dengan laporan resmi agar kita bisa menyaksikan fakta yang sesungguhnya, tanpa terjebak spekulasi atau hoax. Buat kalian yang masih kekeh, masih pede bahwa kehancuran di Tel Aviv itu murni AI, Artificial Intelligence, dan gak mengakui berbagai dampak serangan-serangan masif Iran ke Tel Aviv, ke Israel. Nih, saya persembahkan kepada kalian kompilasi kehancuran di Tel Aviv, silakan dibantah. Lihat baik-baik ya. Halo guys, selamat malam guys. Selamat tidur buat kalian. Dan bagi kalian yang belum tidur, ayo bangun dulu sedikit. Yang kejadian yang tadi malam itu di satu kota di Israel bagian selatan, itu kota Arad dia punya nama, itu dihantam oleh rudal balistik dari Iran. Sekitar 10 lebih rumah lah, apartemen lah yang hancur begitu. Nanti dia bilang beta sudah kasih tahu informasi yang real. Baik ya, sumber terpercaya. Nah, kita mulai dari sini. Ini Haaretz ini adalah media terbesar Israel, media berita. Iran mengirimkan atau meluncurkan gelombang ke-7 roket-roketnya ke arah Israel sejak tadi malam doang. Jadi totalnya itu sudah 78 gelombang, dan dari semalam aja sudah 7 gelombang. Lihat ya. Ini juga media-media Israel. 6 orang terluka, kemudian nanti 3 gedung hancur total. Sedikitnya ya di Tel Aviv tuh. 3 gedung hancur total, sedikitnya di Tel Aviv. Dan ini kepala polisi Tel Aviv dia bilang ada kehancuran yang sangat besar di tempat-tempat jatuhnya pengaman-pengaman soruh atau roket Iran di Tel Aviv. Ini juga Konah atau Channel 12 Israel. Roket yang diloncarkan ke Tel Aviv itu membawa ledak ya 3 sampai 4 dengan masing-masing berat itu 100 kg. Jadi teman-teman, kalau kalian masih ngotot, ya silakan deh. Ini juga bagus nih, dari Kementerian Kesehatan Israel. Artikan ya, apa katanya? Rumah sakit Israel ini sampai sekarang menerima 122 korban luka dalam 24 jam saja tuh. Dan lagi mereka nggak akan nyebutin berapa yang terbunuh dong. Ini juga masih dari Kementerian Israel nih, Kementerian Kesehatan Israel. 4.800 lebih terluka dan dibawa ke rumah sakit. Sementara 111 diantaranya masih dirawat sejak pecahnya perang. Dan kata Garda Revolusi Iran disebutkan di sini, ini sudah memasuki gelombang ke-78 sejak diluncurkannya Operasi Al-Wa'ad As-Sadiq ke wilayah jajahan Israel. Bayangkan sebuah kota yang biasanya hidup, tiba-tiba diselimuti ketegangan. Sirene meraung, orang-orang berlari mencari perlindungan, dan di balik kamera yang merekam live, yang terlihat hanyalah keseharian yang tampak normal. Video ini diunggah ke publik pada 25 Maret 2026. Sementara siaran langsung direkam 2 hari sebelumnya di Tel Aviv. Dalam rekaman live ini, tidak terlihat rudal atau ledakan secara langsung. Namun laporan media internasional terpercaya menyebutkan bahwa pada periode yang sama, terjadi gelombang serangan rudal dari Iran ke wilayah Israel, termasuk beberapa yang menjangkau Tel Aviv dan sekitarnya, menimbulkan kerusakan dan korban di lokasi tertentu. Perlu dicatat bahwa video live ini kemungkinan direkam di lokasi yang tidak terdampak langsung atau sebelum maupun sesudah kejadian utama, sehingga kamera hanya menangkap suasana normal dan tidak terlihatnya serangan. Bukan berarti peristiwa tidak terjadi. Beredarnya beberapa klaim yang disampaikan oleh kreator pro-Iran dan pendukung Hamas, cinta Palestina dan gila agama perlu diklarifikasi, karena terkadang lebih banyak drama daripada fakta. Klaim bahwa Tel Aviv hancur parah seperti Gaza dan puluhan rudal menghantam kota dalam satu malam tidak benar. Laporan media internasional menyebutkan hanya beberapa bangunan yang rusak dan sejumlah korban luka. Kehancuran massal seperti klaim tersebut tidak terbukti. Tampaknya cerita ini lebih cocok jadi film fiksi daripada laporan fakta. Klaim bahwa ribuan korban tewas mendekati 1.000 tidak benar. Angka tersebut tidak diverifikasi oleh media global, dan tampaknya dimaksudkan untuk membuat mata terbelalak, bukan menggambarkan realita. Klaim bahwa informasi sengaja ditutup atau disensor tidak benar. Media besar telah melaporkan gelombang serangan, kerusakan, dan korban luka. Teori konspirasi ini lebih cocok untuk novel daripada kenyataan. Yang benar adalah bahwa pada waktu yang sama ada gelombang serangan rudal yang mencapai wilayah Israel, termasuk Tel Aviv dan sekitarnya, dan hal ini terverifikasi oleh media internasional terpercaya. Fakta lain yang diverifikasi adalah bahwa sistem pertahanan udara Israel mencegat sebagian besar rudal, namun beberapa tetap menimbulkan dampak fisik. Rumah sakit menerima ratusan hingga ribuan orang terluka sejak awal eskalasi konflik yang lebih luas, termasuk korban yang luka dan meninggal dalam serangan Iran terhadap Israel. Video live yang dibagikan menampilkan lokasi yang aman pada saat itu, bukan momen serangan secara langsung.
Video ini memperlihatkan kondisi di lokasi yang aman. Klaim sensasional seperti yang kadang muncul dari kreator pro-Iran dan pendukung Hamas, cinta Palestina dan gila agama perlu diuji terhadap sumber media yang kredibel agar kita melihat fakta, bukan drama yang dilebih-lebihkan. Selalu bandingkan informasi dengan laporan resmi agar kita bisa menyaksikan fakta yang sesungguhnya, tanpa terjebak spekulasi atau hoax. Salam waras dari kanal YouTube, Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Halo guys, selamat malam guys. Selamat tidur buat kalian. Dan bagi kalian yang belum tidur, ayo bangun dulu sedikit. Saya mau live di sekitar 5 menit sampai 10 menit lah. Kalian bangun dulu yang masih ini, yang masih belum tidur itu. Sayang dong. Bangun sudah lah, ini saya live ini. Cepat sudah. Kan kawan dong, bangun dulu. Ih, kamu tidak asik lah. Tadi lupa juga saya janji, ke pulang kerja. Tadi saya janji sebagai jangan tidur. Kita mau live ini malam. Tapi live 10 menit saja baru kita pulang tidur. Kita sudah dingin sekali. Kita datang ini, datang bermain di beta pungung ini apa? Apartemen lantai atas. Ada. Bangun dulu kak. Ih, tidak asik lah. Kalian bangun dulu lah. Kita ribut di atas ini. Aduh, Kristus. Beta ribut sekali di sini. Teman-teman, kamu lihat ini desa yang beta tinggal. Pinggiran yang beta tinggal, yang kamu bilang beta tinggal di pinggiran. Memang beta tinggal di pinggiran. Dan tadi malam nipuk pagi di bagian sana tadi malam. Bagian sana itu. Tuhan Allah Kamu ini masuk live dulu yang tidak tidur dong itu. Ih, kepala sakit ini. Mau turun tidur. Ada selesai dong. Kalian masuk live dulu, beta semua pulang tidur. Beta tahu dingin main di atas rumah sini, di lantai paling atas ini. Gara-gara kalian omong di beta bilang ini apa? Kamu teriak-teriak saja dari pinggiran situ, kamu bilang begitu. Memang kamu paling bikin jahat sama orang. Bosong bangun dulu. Beta segejasan dengan bosong ini malam. Bosong lihat, besok naik sampai di lantai atas, paling atas untuk menentukan pada kalian begitu. Beta ini konyol-konyol gara-gara kalian. Pulang kerja ini bukan masak, bukan cuci piring, bukan tidur. Beta maunya apa? Mau naik di lantai atas ini untuk bagaimana beta membuktikan kepada kalian begitu. Kamu Thomas betul ini, pikir pula pusing saja. Aduh, Kristus memberkati. Kamu lihat gara-gara kalian ini. Beta suka kering terontang di atas sini. Beta sudah masak habis. Dia itu nasi beta kasih kering di dalam rumah sana, dalam kamar sana baru beta datang di atas sini. Di lantai paling atas, di bagian atas. Kamu lihat. Kamu tidak percaya nah. Tadi malam tuh kejadian di bagian sana, Kalau ini malam kita tidur dengan tenang, kok tidak ini malam ini. Kamu lihat ini. Hanya demi kalian saja beta punya followers tercinta terbaik dong. Kati Molusi. Apa kabar di Israel? Puji Tuhan kakak sayang, puji Tuhan di tempat beta tinggal. Tapi tadi malam beta ada kasih naik ini apa? Status, caption banyak-banyak di beta punya kronologi yang kejadian yang tadi malam. Itu di satu kota di Israel bagian selatan, itu kota Arad dia punya nama itu. Itu dihantam oleh rudal balistik dari Iran. Sekitar 10 lebih rumah lah, apartemen lah yang hancur. Begitu. Nanti dia bilang beta sudah kasih tahu informasi yang real. Begitu. Tapi ada yang rusak ringan, ada yang rusak berat, begitu. Ada yang rusak-rusak sedikit-sedikit saja begitu. Kamu lihat di sana sayang putar love orang Flores. Tidak kakak sayang, dia orang sabu. Hanya dia logat ini kacau gara-gara teman dong terlalu banyak dari Flores. Teman dong terlalu banyak dari ini apa? Dari tempat-tempat daerah lain dong. Jadi kita nih kacau logat ini. Apalagi kita susah sampai di sini, kita logat tidak jelas lah. Yang penting kakak paham sampai tahu omong. Bisa omong logat sudah tidak jelas lah begitu. Kadang beta logat sabu, kadang beta logat Flores, logat Jawa. Putra sulung di Amerika, kenapa ini? Tidak, ada mau kasih tunjuk ini apa saja. Beta ada main di atas rumah, atau kakak sayang ada main di lantai paling atas begitu. Ada datang cari ini apa ini? Cari serpihan di atas. Beta pun followers yang pembenci dong bilang beta cari serpihan rural nah. Beta ada duduk di atas rumah, lantai paling atas. Jadi beta mau live di sini beberapa menit baru pulang kakak. Kak Tony, salam juga kakak sayang. Kak Mikael, mat malam juga kakak sayang, kakak Gacor. Salam juga kakak sayang. Saya ada lihat di TV tadi. Iya kakak sayang. Iya. Itu di kota Arab, Israel bagian selatan. Ada di kapan malam yang juga. Dia setia selamanya. Aduh, kakak sayang dong. Sudah ini orang pulang makan ini sayangi.
Kakak Elana Alice. Berusaha jam berapa sekarang? Di sini sekarang jam 7:11 kakak. Kalau bertus yang lagi nonton, makasih kakak sayang. Kenapa bangun hari ini belum tidur ini ya? Kenapa masih apa? Masih ketemu semalam kali serema. Kau setia selamanya. Jam 7 lewat kakak Ayu. Kakak dong lihat ini kali pulang kerja ini bukan tidur, tapi kali kalian di atas rumah ini mau cari suasana malam ini bagaimana situasi dan kondisi. Kapong aman dulu kak, aman kakak sayang, aman di tempat beta ini sih, tak di sebelah sana kakak tadi malam kena di sebelah sana. Kita udah kasih tahu informasi yang betul, nanti orang bilang kita memberitakan yang hoax. Ini memang ini orang-orang dong ini kita tidak bisa sembunyikan begitu. Karena kita tidak memiliki hak untuk memposting ini tempat-tempat yang rusak begitu. Kita tidak memiliki hak begitu. Kita bukan jurnalis di Israel sini. Jadi orang-orang yang minta gambar, minta video itu kita hanya memberikan informasi saja begitu. Bukan ranah kita untuk memposting yang tidak seharusnya kita posting begitu. Kak Roberto, selamat malam, apa kabar diri kakak? Shalom juga kakak sayang, beta pun kabar baik-baik, puji Tuhan sekali. Tapi ada saudara-saudari kita di tempat lain yang kabarnya tidak baik, begitu kakak sayang. Kak Raymond, adik Ambon di mana? No Ambon. Ini beta orang NTT kakak, orang NTT dari Kabupaten Saburi juga kakak sayangku. Kak Ayu udah berapa lama? Udah maunya apa kakak? Sudah 2 tahun lebih. Sudah tahun lebih di sini beta. Sudah 2 tahun lebih. Baru orang yang bilang di beta di ini apa bilang? Mudah-mudahan lu jangan pulang dari situ. Bilang begitu. Hah? Maksudnya apa? Manusia pembenci dong tidak mau masuk beta live. Tolong yang pembenci kalian jangan tidur besok ya. Beta mau live sampai kalian ini pucat. Oh nih, papa udah jam 2 subuh, semoga aman-aman ya, katanya menjaga. Makasih banyak ke Cafe Japrak Fast Pay. Makasih banyak ke saya, makasih banyak-banyak. Iya, semoga ini malam aman-aman. Kalau tidak aman nih kita tidur suka mau jam 8, 9, 10 begitu tiba-tiba bunyi. Itu bangun, besok paginya kita kerja kayak ayam kena penyakit saja. Nah, nanti ini orang senang sekali kalau kita omong begini. Orang yang pembenci dong kalau dengar live bilang begitu nanti dong senang sekali dong. Kamu jangan benci beta sebenarnya, beta ada salah di sini. Beta salah apa di sini di kalian, Kak Tony, aman kakak sayang, aman. Kamu lihat ini. Yang ini dong, ini yang paling aneh-aneh betul. Ada yang maki-maki beta, nanti beta kasih miring bersama punya rahang dong nanti kalau maki-maki orang yang sembarang. Beta sembarang malah sendiri kayak orang gila di sini nih, besong ini. Aduh, kamu seluruh raja yang lagi menonton, kakak sayangku, love you. Banyak-banyak berdoa deh kakak, doakan ada dong di situ Kak Raymond. Makasih banyak kakak sayangku. Kak Roberto semua. Ya kalau begitu kakak ini semangat terus desa. Makasih banyak kakak Roberto. Kemarin jam berapa udah? Sekitar jam ini apa kakak? Jam 8 lewat. Betul saya pastikan jam 8 lewat berapa, tapi intinya dia jam 8 lewat karena kita bangun tidur, bangun dengan mata-mata gelap langsung lari pi bangkir tuh. Bisa tahu le jam 8 lewat sedikit kok lewat banyak. Orang lihat ini beta mau pulang di dalam sudah. Karena di sini juga dingin Di sini juga dingin kakak sayang. Beta mau pulang pergi makan sudah. Pulang pergi makan sudah kakak sayang. Beta mau pulang pergi makan sudah ya. Nah, kak siapa? Aneka Mandagi, Tuhan Yesus menjagamu. Amin kakak sayang, makasih banyak-banyak. Beta sudah ini jadi sudah lihat semua lagi situasi. Beta sudah terlalu dingin di sini kakak. Berapa derajat sekarang ini? 17 derajat kan 18 derajat. Terlalu dingin di sini. Tuhan Yesus tolong. Lihat ini beta. Bunyi apa tuh adek? Tidak bunyi. Bunyi telepon tadi. Beta punya HP bunyi telepon. Beta suruh pulang kata sayang. Beta ada mau pulang sudah. Kamu lagi mau pulang sudah beta. Mau pulang karena beta ada lapar sekali ini. Beta lapar sekali kamu lihat. Beta pulang. Beta lapar. Mau turun di dalam kamar sudah. Kita live di dalam kamar ya. Sudah ada lapar ini.
Namun kita pun nasi dong suka roti di atas ini. Ini bukan kamar kita. Saya sampai minta salah buku orang ke kamar lagi. Kalian semangat terus ya. Makasih banyak kakak sayang. Beta sup pemalas di sana. Terdiri di atas ais. Yang berada derajat Celcius. Tuhan Yesus Allah. Gara-gara kalian ini. Beta bapak kau setelah nanti. Sudah mulai lagi. Terdiri di atas sih. So lihat, beta udah lapar. Mohon ke harus sempat makan. Kalian. Iya kakak sayang. Kak Raymond. Amin kakak Raymond. Capek. Ini belum ganti pakaian dari kerja. Karena mau pengen live tuh. Jadi naik di atas sana nih. Nasi suka kerontang di dalam ini apa? Di tacu sana. Sirine bunyi gak kalau ada rudal ke Ayu? Iya kakak, bunyi kakak sayang. Tiap bunyi biasa ini 5 sampai 10 menit sebelum kejadian. Begitu dia pembunyi. Karena waktu kotong lari ke bunker itu hanya ini apa saja? Ya tidak sampai 1 menit. 30 detik waktu lari ke bunker begitu. 5 menit lah, 5 menit sebelum kejadian lah. 5 menit sebelum kejadian. Sudah bunyi sirene. Kak Mikael, makasih atas infonya, Tuhan Yesus memberkati. Makasih. Iya kakak sayangku, kakak juga diberkati Tuhan Yesus. Ini lembaran katar semua kalau main di dingin, katar semua. Kutong kayak orang gila saja, lari-lari. Aduh Tuhan. Aduh Tuhan Yesus Betul lucu sendiri dengan modeling. Kalau capek, betul tetap live sudah. Dia mau makan dulu. Tuhan Yesus berkati kakak dong semua sudah sempat masuk di Betapu Live. Terima kasih banyak. Pokoknya kalian tidur dengan sehat-sehat ini malam, dengan nyaman, dengan tentram. Bangun pagi, semangat untuk ini menyelesaikan kalian punya aktivitas semua begitu. Kakak Ayu nanti live lagi kalau ada kejadian. Iya kakak sayang. Iya kakak sayang. Tapi kayak pas habis kejadian begitu kita tidak ini apa? Maksudnya peraturannya kalau habis kejadian tidak bisa keluar jalan-jalan ke mana-mana dulu begitu. Sekitar selang beberapa jam lah baru kita boleh keluar begitu kakak sayang. Ini kakak Rian, enak bisa menikmati bunyi sirene kami di NTT cuma dengar berita hoax. Kakak sayang tidak enak juga begitu. Awal-awal dulu pas 2024 itu kakak dia punya ini apa? Rudal itu di atas punya kepala sah. Ketemu masih kerja di bagian lahan di bagian ini selatan sana. Ketemu kerja di lahan di sana. Jadi ketemu lari ini dia pikul kan punya tas taruh uang sedikit begitu untuk uang makan minum begitu sama visa sama paspor begitu. Kami lari bawa itu tas dong sampai lari di bunker. Kebetulan itu bunker itu dia sekitar ini sekitar 10 meter lah dari tempat beta tinggal itu hari yang pas 2024 itu lari nih dari 2024 2025 beta masih tinggal di satu tempat di satu lokasi begitu. Bunyi ini kayak mau tidur senyenyak apapun kita begitu pasti lu akan bangun begitu karena dia pembunyi ini terlalu kayak rasa sekali begitu, rasa sampai di sumsum dia pembunyi itu begitu. Jadi bisa kalau kita tidak lari begitu dan memang aturannya harus lari begitu. Ada yang olok katong dari ini komentar bilang begini, kenapa harus lari, kenapa harus takut? Memang manusia tidak ada ini akal sehat betul-betul yang ngomong begitu. Memang harus lari begitu. Orang-orang di sini begitu yang penting menyelamatkan diri dulu begitu. Yang penting lari dulu begitu dengan bawa barang yang penting. Soal mau hancur gedung mau apa orang tidak mau tahu di sini. Hancur betul. Bekis tahu yang betul ini hancur.
Orang tidak pusing dengan harta kekayaan di sini. Intinya diri badan dulu yang dibawa sama lu bawa uang sedikit lah untuk kayak lu pindah tempat kerja begitu, untuk lu punya hidup berapa minggu begitu. Hidup di sini tuh seperti itu, betul. Orang tidak pusing dengan barang duniawi ini, mau apartemen, mau lantai 10, lantai 15, lantai 20, ancur. Orang tidak pusing di sini. Serius. Jadi orang di sini tidak heboh, rusak-rusak. Yang penting manusianya selamat, begitu orang di sini. Jadi beta lucu dengan orang-orang ini. Rata-rata orang di sini tidak pusing. Serius. Yang penting mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Kalau mereka masih hidup, itu tandanya mereka punya kesempatan untuk berjuang dan bangkit kembali, itu masih sangat besar begitu. Bukan kayak kita kalau hancur kita ke rumah satu, sudah hancur, nah kita jual lulu lantak sudah, kita juga ikut mati sudah begitu. Orang di sini, Bik mau kasih tahu kalian, sudah 3 kali perang, ini perang paling lama sudah tahun ini. Tapi tidak terlalu banyak yang hancur, ini betul Bik tahu, tidak terlalu banyak yang hancur. Sedikit yang kemarin, perang kemarin yang 4 hari lalu 5 hari lalu itu tuh satu bom, bukan kayak rudal besar, yang kecil saja. Itu kena di dekat ini masjid di Yerusalem sana itu. Sudah 2 kali kena di dekat masjid, di situs-situs orang Islam punya tempat doa itu, di sana itu. Ada di sana beta lihat ini gedung yang rusaknya, dia rusak sedikit saja yang rusaknya. Asap sedikit saja begitu. Yang kena kemudian ada tempat anak-anak bermain kayak taman anak-anak begitu. Itu satu yang rusak. Kemudian ini yang tadi malam yang lokasi di Arad Selatan sana itu, kota Arad itu yang rusak, yang agak parah dari 21 hari kejadian sampai hari ini. 22 hari dengan hari ini. Itu kisah yang betul-betul nanti dong bilang beta tipu. Dan ada orang Thailand satu, selain orang Filipina yang meninggal itu satu, ada orang Thailand satu yang meninggal. Orang Thailand satu yang meninggal, memang dia itu lagi keluar membelikan sesuatu begitu itu orang. Dan bunyi sirene, dia tidak lari, karena kesempatan untuk lari ke bunker ketika bunyi sirene itu hanya 30 menit. Kamu tahu 30 menit? Bukan 30 menit, 30 detik. No, 30 detik. Sorry ya. 30 detik. Lari ke itu dia tidak lari begitu. Dia jalan-jalan begitu saja. Kenalah serpihan rudal. Mati begitu laki-laki. Itulah. Kak Robertus, pokoknya semua yang mau turun, kakak turun saja, yang belum mau turun tidak apa-apa. Kakak Lisan dari mana? Salam balik kakak sayang. Karian Sue. Berarti kakak jangan ganggu kita orang NTT di sini. Jangan ganggu. Kita mau uji mental dengan orang nih. Pikir NTT ada mau parah di sini nah. Jadi orang bilang sedikit lusuh apa di situ apa. Silakan, terserah mau ngomong apa di sini. Kotong bukan sampai di sini. Kotong biasa bermain dengan rudal di sini. Jadi beta mau kasih tahu kepada orang-orang yang sering doa-doakan beta yang tidak betul. Biar rudal main di atas kita punya kepala. Kalau belum tiba saatnya kita mati, kita tidak akan mati. Satu hal yang kita percaya itu. Serius kakak. Dan lagi satu hal. Sekalipun lu tinggal di kota paling aman, kalau tiba saatnya lu akan mati. Itu beta pun keyakinan di situ. Tak akan dibaca komen tidak kakak. Iya kakak sayang. Kakak pun komen yang mana? Dan marah kalau beta lewat. Beta ada omong sampai kepala, ugat di kepala sunai semua. Gara-gara omong. Akan lihat besok. Rian, satu-satu dulu bang, biar enak jalan. Iya nih kakak sayang, besok tabas yang mana nih? Raymond, berarti cuma serpihan yang kena. Tidak, yang tadi malam di kota Arad itu benar-benar rudal balistik itu. Di kota Arad itu, di samping kami di sebelah kami, di sana. Tadi malam ada satu di sebelah sini, tapi di dekat kami, yang dekat sekali dengan kami itu tidak apa-apa, karena di sebelah kami ada sedikit padang gurun yang bersebelahan dengan Mesir di sana. Tapi itu pas di padang gurun, makanya beta bilang tidak kerusakan toh tadi malam toh, begitu. Salam kakak Afnit. Salam juga kakak sayang. Yang beta lewatkan komentar di atas bisa balas, beta minta maaf ya. Biasanya bisa baca satu-satu. Intinya kalian punya inti pertanyaan begitu sudah. Beta suka mau menjawab semua begitu, mau merangkul semua untuk menjawab begitu Jadi orang-orang yang tidak percaya. Kota di sini saja begini besar. Apalagi di sebelah begitu. Kalau kena satu rumah, 2 rumah saja, jadi tidak pusing. Betul. Yang paling penting bagi mereka di sini, bagaimana mereka melindungi setiap warga yang tinggal di sini tanpa mereka membenci-benci. Ada kemarin satu yang tanya beta bilang begini, kakak Nona agama apa? Agama Kristen kah? Karena pernah diludahin oleh orang Yahudi kah? Begitu dia punya pertanyaan. Tidak apa-apa sih. Nah mungkin mereka pernah membaca sejarah-sejarah dulu begitu, jadi wajar mereka bertanya. Tidak apa-apa begitu tanyanya begitu. Kak Ayu tidak Kak Ayu tidak. Dia ada hidup. Tidak. Beta ada buat di beta pun kronologi, dia ada omong, ada TV, beta buka TV di sini. Di ini beta punya kamar ini. Kemarin dia masih berbicara tentang konflik yang sekarang lagi terjadi. Beta ada post di beta punya kronologi Facebook. Benar tuh ada kalau ada kerja di Iran mah sudah hilangin. Iya. Kakak, mati dan hidup buat beta sama. Serius. Kalau kita selagi kita masih hidup, tantangan apa saja kita
nikmati saja, nikmati saja. Kalau memang mati kok, semua orang akan mati begitu dengan cara dan proses yang memang Tuhan sudah gariskan buat kita begitu. Itu takut, serius. Dari kehidupan, seluruh kehidupan yang ada di bumi pasti akan berakhir. Jadi kita tidak usah terlalu kayak bagaimana begitu. Dia sudah mati di sana tuh, dia sudah hancur di sana tuh. Biasa saja itu, serius. Makanya orang-orang di sini mereka tidak membesar-besarkan masalah gitu, konflik begitu. Kalau ini hancur, hancur saja, tidak pusing dong, serius. So, 2 tahun berapa bulan kok? 4 bulan kok, 5 bulan kok di sini. Ini sudah 2024. Aduh. Kak Ayu, banyak kakak sekitar, kalau tidak salah hampir 50 orang di sini. Hampir 50 orang yang sama-sama, karena kami baru memutuskan, yang hampir 50 orang itu kami baru memutuskan tahun 2025 itu untuk tinggal di sini. Tapi kami datang dari tahun 2024 begitu. Jadi semua sama, hampir 2 tahun lebih sudah di sini semua. Sudah lari kiri kanan dengan perang yang terjadi di sini. Semua sudah lari semua. Pontang panting begitu. Jadi kalau ada yang bilang, oh, kau mati sudah di situ, kamu ini apa sudah di situ, yang begitu tuh, bukan kita mau anggap remeh begitu. Tapi mau bagaimana? Kalau memang mati di sini mati tuh begitu. Kalau kita memang Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita hanya berkarya dan kita selamat dan kita pulang dengan damai sejahtera, kita pulang tuh begitu. Hidup di mana yang menjamin kita akan hidup terus begitu. Kita tidak mati begitu. Semakin orang-orang yang doakan orang sudah mati-mati, kamu lihat kita pulang ini. Iya, Kak Hardiansa ini. Kenapa mereka fitnah begitu? Karena apa? PM kampung sebelah kan ini meninggal toh begitu. Terus yang para pendukung yang super hero dong itu, dong mulai merekayasa cerita kalau PM di sini meninggal. Kampungnya tak itu. Beta omong yang betul sudah ini. Sebenarnya dong baca beta live ini. Orang di sini ada hidup, ada berdiri tegak untuk ini membela ini seluruh isi bumi, seluruh isi Israel ini. Siapa yang bilang ada meninggal? Ini manusia kalau mereka sudah mau merekayasa satu cerita, pokoknya dong mau harus sama dengan dong punya keinginan sudah begitu. Dong tidak mau meleset lagi begitu. Kau punya tak itu, dia tidak meninggal, dia ada hidup di sini. Kalau kita bilang ada hidup, kita bilang, di kestujuh dia muka, dong pi di sandung. Mungkin mereka sudah gila itu kayaknya itu. Kita tidak kerja kau mau pi di sana untuk kestujuh dia. Dia di sana dia punya lokasi, dia punya tempat tinggal itu tidak boleh sembarang orang masuk untuk hanya mau pi tunjuk di kalian dia punya muka gitu. Dia di sana ada bekerja, otak dia ada bekerja 24 jam di sana itu. Begitu. Kalian, iya nih kekerian. Dari awal beta mau buat ini apa berita ini. Beta sudah mau tipu orang lagi. Buat apa juga begitu? Tidak guna. Dan buat apa kita tinggal di tanah suci di sini baru kita mau buat berita hoax untuk supaya biar orang kinyang-kinyang dengan angin begitu. Buat apa gitu? Kalau orang yang merasa beta hoax, kalian unfollow saja begitu. Kalau kalian merasa beta kasih informasi yang tidak benar, betul, serius. Tuhan memberkati saudara dan seluruh pun. Makasih banyak Kak Aflita. Iya emang orang-orang ini kita tidak ini apa lagi, kita kepala sakit juga untuk menjelaskan begitu. Karena kita mau kasih tahu yang betul, dong bilang kita hoax gitu. Nah kita mau kasih tahu yang bagaimana lagi begitu, yang betulnya begitu. Dong mau kita tidur begini di atas ini apa dong? Gedung-gedung yang hancur dong. Mungkin dong mau gitu. Orang paling di luar nalar betul, dong punya pemikiran dong ini. Mulut suka ini, gara-gara manusia luar angkasa dong ini. Apa ini? Kak Orde. Puji Tuhan kakak sayang. Ayo kalau live tandai saya. Tandai kakak bilang kok. Bisa tandai live atau beta yang kolot betul yang kayak susu dong beta sudah bisa. Apa yang kayak dong bilang AI dong beta tahu untuk dikasih warna apa. Betul karena beta sudah mau menyusahkan beta punya otak, hanya mau merekayasa hari yang sebenarnya tidak terjadi begitu. Beta hanya omong yang asik-asik bikin sa, beta mau keluar suara yang begini sa. Beta mau yang beta masih mau edit dia setengah mati. Beta tahu kalau tandai live bagaimana, beta sudah tahu. Tunggu nanti beta lihat itu. Kayu. Kita bukan pendukung sana sini, kita cuma membenarkan dari berita, ya kan? Kayu bagaimana maksudnya ini? Kita bukan pendukung sana sini, kita cuma membenarkan dari berita-berita hoax, ya kan? Bagaimana ini maksud ini? Apa ini? Bagaimana ini maksudnya Kak Kayu?
Saya cinta dan beruntung kakak biasa. Iya kakak Afnita sayang. Kak, ada nasi kak di sana. Ada kakak sayang. Beta masak hanya. Beta masak baru setengah di kompor sana. Beta ada pemalas cuci ini apa tadi. Rice cooker. Jadi beta masak di kompor sana. Besok angus di sana. Beta taruh nanti atas tadi. Beta bisa makan lagi. Kak Ordi, jangan emosi main hanya di Indonesia saja. Indonesia itu Tuhan mereka beda dengan Indonesia itu Tuhan mereka beda dengan yang lain. Kak Ordi, jangan begitulah. Beta juga orang Indonesia, beta cinta Indonesia juga. Tapi orang-orang tertentu mau mengajak kita untuk berperang intelektual. Ada yang komen beta punya vlog kemarin yang beta buat ini. Beta buat vlog di atas bendera Israel. Dia bilang begini. Kalau beta tetap cinta Indonesia, kenapa sih lu mesti bangga dengan bendera Israel? Maksudnya bagaimana? Tidak tahu konteks, keluar konteks. Belai mau ada tandai kalau live. Tunggu beta yang kapan harus sebentar. Beta sudah bisa serius. Beta ada agak idiot kalau yang bata putar begitu dong. Tunggu kakak. Lokasi nuklir IDF kenal. Di sini kan? Lokasi nuklir IDF kenal. Mungkin kenal. Karena beta sudah tahu pasti itu informasi. Karena yang beta update dari informasi yang sejauh ini beta tahu, beta update dari seorang jurnalis atau tokoh politik yang ada di Israel. Yang kalian tidak bisa, semua orang tidak bisa update itu melalui dia. Begitu. Dia tidak ada kasih naik begitu. Kak Raymond, di Israel bukan gandum kakak. Bukan gandum kak. Gandum yang bagaimana? Maksudnya gimana ini? Beras ini apa? Beras. Tadi begitu. Kak Raymond, nanti pas bilang betanya bingung-bingung nanti. Sudah pernah ketemu PM mintanya aku kakak. Dulu waktu kami di ini apa? Di Aikat, masih kuliah begitu. Masih kuliah pernah ketemu satu kali saja. Kak Ordi, bodo amat lah orang lain tidak sibuk, Indonesia mana nomor 1 sibuk. Iya Kak Ordi, kenapa kita begitu? Masa kalau orang-orang kecil kayak kita yang berusaha untuk kasih pemahaman kepada satu Indonesia tidak akan kelar mau sampai kiamat. Betul, serius. Ini serius betul om. Kalian minum dulu ada sayang biar enak bicara. Betul, kering rontang ini. Selama konflik ini kita tidur tidak nyaman, kerja tidak nyaman, begitu. Tapi orang-orang di sini dong anggap konflik ini kayak kalau lu terjadi sekarang ini, oh kita lari begitu. Selagi lu tidak terjadi, oh kita kerja begitu. Jadi kayak bagaimana begitu, kita harus hidup mengikuti alur mereka di sini juga begitu. Dengan sendirinya kotong di sini terbiasa sekali begitu. Bukan tidak takut, semua orang takut kalian tidak takut begitu. Semua orang takut. Tapi mau bagaimana? Harus tetap menjalani setiap proses demi proses yang ada di sini begitu. Makasih Kak Ana sayangku. Kak Gius, kakak di Flores, kakak Flores. Tidak kakak sayang, beta orang Sabu. Beta bilang tadi, beta logat ini mulai hancur gara-gara beta bakawan dengan apa Jawa, bakawan dengan anak Flores, bakawan dengan Adonara, bakawan dengan ini Menggerai. Mulai hancur sudah. Pas kuliah dulu tuh. Tahu kalau kita kuliah nih, kita ketemu teman-teman dari daerah lain, kita pun logat jadi hancur gitu. Ganteng dan sangat berwibawa kan Kak. Aku yang cuma lihat di media dan iya kakak sayang. Dia itu kayak pembawaannya tenang, kesejuk sekali, kayak bagaimana begitu. Kita tidak bisa menjelaskan yang, tapi kalau kalian lihat di TV, dia terlalu kayak pembawaannya tenang begitu. Tenang sekali orangnya, bagus, adem ayem begitu. Kona kabar palsu terus, tolong jangan di live ya Kak. Nya nanti Kak. Bagaimana? Kona kabar palsu terus. Jangan di apa ini? Jangan dihapus live-nya nanti Kak. Iya Kak sayang, bisa hapus. PM-nya kode isu meninggal. Iya, memang orang-orang itu bangsa brengsek betul. Dia tahu ngomong begini karena memang dia ada hidup di sini. Saya punya kerinduan ingin kita perjanjian mungkin enggak ya, amin. Aduh kakak sayang.
Beta mau kasih tahu sedikit beta punya kerinduan datang di sini. Beta mau masuk kuliah saya 2014. Beta lihat beta punya tanta. Beta punya tanta. Ada yang tahu Cornelia Haide punya nama? Orang Sabu tuh. Beta punya tanta. 2000 berapa dia? 16 kalau tidak salah ini mulai program pertanian itu ke sini. Beta punya tanta kan yang leader pimpin anak Timor Leste sama Indonesia yang datang untuk magang di Israel. Dia sebagai koordinator begitu, koordinator lapangan begitu untuk menjelaskan ini mentranslate segala macam materi yang ada di lingkup pertanian situ begitu. Beta tanta. Tuhan beta dalam hati, oh ini beta kalau lulus kuliah ini beta mau pi. Ini beta mau pi betul, beta suka sekali di sana. 2019 beta tamat bulan Februari. Beta langsung daftar ikut kursus bahasa Inggris 3 hari kalau tidak salah itu kursus bahasa Inggris orang dari Flores sana kasih kursus begitu kita sudah tahu 1, 2, 3 apa masing-masing sudah tahu ngomong yang bahasa-bahasa sederhana kita sudah tahu gitu. Kaget COVID-19 ini dia mau datang nih. Cek kayak betul batal pito, batal datang atau begitu. Batal 2 tahun. Tuhan Allah dalam hati ini masih mau jadi piko atau tidak sedangkan batas umur untuk datang lewat jalur program pertanian itu 28 tahun. Kamu tahu 28 tahun. Kamu tahu apa yang terjadi? Beta sudah 28 tahun 5 bulan. Tuhan dalam hati ini, bagaimana sudah ini? Beta juga sementara honor itu di SMK Pertanian. Dalam hati ini betanya tidak jadi pi lagi Tuhan alat itu beta siang malam mimpi mau datang Tuhan beta semua di sana ini. Beta video calling teman-teman yang datang duluan. Setelah COVID ada teman-teman datang duluan yang lolos datang duluan begitu. Tuhan Allah, beta video call begini malam bisa tidur karena perbedaan jam tapi bisa tidur untuk tunggu pulang kerjaan video call supaya beta lihat ini Israel bagaimana gitu. Tuhan 2000 berapa? 2000 kemana 2024. Kayaknya ini sudah. Beta memutuskan untuk keluar dari sekolah. Beta sudah mau tahu. Beta sudah pamit juga. Beta mau keluar. Mau datang di sini. Beta mau keluar. Setengah siswa. Setengah teman-teman guru. Beta sudah pogor. Karena apa? Beta kayak merasa sekali terpanggil untuk lu harus pergi. Lu harus pergi begitu. Datanglah begitu. Kamu tahu. Makanya. Dan apa yang terjadi? Beta manusia tertua yang diterima di kloter terakhir program IKAT untuk datang. Kamu tahu. Karena ada berapa grup? Ada 5 kloter yang datang. Kamu tahu beta di ke-5. Itu beta orang terakhir yang direkrut untuk datang, yang diterima untuk datang. Karena apa? Beta sudah tua dari semua teman-teman yang datang. Kalau kakak punya niat untuk datang dan berhenti berdoa, serius, kakak dengar. Itu beta punya kesaksian yang beta tidak akan lupa sampai beta mati. Beta punya kerinduan betul-betul untuk datang. Terjadilah begitu. Tuhan Allah. Itu yang pengurus itu bilang begini, kamu sudah umur ini, aduh Tuhan, tapi beta bilang, tapi bapak ini beta pengen sekali untuk pi, Tuhan tolong beta mau pi, beta suka sekali ke sana. Datanglah begitu. Bapak bilang, oke, kamu urus sudah, kamu punya visa segala macam, kamu kirim uang untuk ini, bukan kirim uang, kamu urus semua kamu punya ini, terus kan dia yang pengajuan untuk kita punya visa duluan begitu baru datang. Tuhan Allah, datanglah sudah, terkabul toh, sejauh itu, beta kerinduan untuk datang begini, Tuhan Allah bisa mau balik lagi sampai sekarang ini, susu sampai toh, di sini sudah tepat. Kamu jangan lucu dan cerita, bisa baca lagi, kalian punya ini apa? Kalian punya komentar ini. Beta di Tel Aviv itu beta pernah ke sana itu 2 minggu tinggal di sana 2 minggu dengan pernah jalan-jalan ke sana gitu, jalan-jalan setiap kali pengurusan visa kan jalan-jalan ke sana terus begitu. Belajar logat dulu baru bisa sampai tanah suci. Maksudnya karena kalian belajar logat karena kita mau logat apa? Saya sini orang tidak pusing di sini kakak, serius. Lu mau ngomong gaya apa terserah lu. Intinya lu berusaha untuk membuat orang mengerti dari apa yang lu bicarakan di sini. Serius. Rian untuk kesana cukup belajar logat saja ya. Bukan belajar logat sih, belajar bahasa Inggris sedikit begitu, bukan belajar logat. Logat ini kayak logat Bajawa, kayak logat Adenara. Ini bukan logat, bahasa Inggris sedikit begitu. Karena kita kalau mau masuk kita di bandara ini apa kita susah mati. Di bandara ini apalagi Abu Dhabi di Arab Saudi sana itu. Begitu. Apalagi ini, jam berapa sekarang di sana? Jam 7.52 malam. Logat agak orang Flores. Iya, kita logat ini hancur gara-gara pertemanan dong ini. Pertemanan dari daerah mana kita teman-teman saja. Baru beta dulu pas kuliah, beta sudah terlalu suka berteman dengan orang sana begitu. Karena apa? Tahu toh? Kalau kita berteman dengan sesama teman dari sesama daerah, orang bilang kau tidak akan maju-maju begitu. Bukan kita mau sombong begitu, tapi kita berusaha untuk berbaur dengan orang lain begitu. Itu kan perlu toh. Kita tidak tahu apa-apa. Ada kawan kita dari daerah yang tahu. Begitu. Kita bisa saling bertukar-tukar informasi begitu. Tujuannya di situ bukan kita mau sombong dengan kita punya teman satu daerah begitu. Tuhan logat deh. Kayak nih. Tidak usah baca ini, kita mau bicara juga sama, tidak akan mengerti. Kak Ordi. Kak Ordi. Iya, duluan Indonesia toh, duluan kita toh. Kita pagi duluan begitu. Pokoknya baik sudah pagi duluan Indonesia. Habis itu kita lanjut begitu sudah terus.
orang Maluku ada kakak Maluku. Tidak, beta sudah ada teman orang Maluku. Tapi yang satu angkatan ini sudah ada orang Maluku. Sudah ada. Dari Ambon dong yang ada. Di Pulau Gading terlalu hancur kah atau bagaimana? Atau bahasa yang hancur? Coba kalian komentar dulu. Logatnya yang hancur atau bahasa Indonesianya yang hancur? Begitu. Kamu yang betul-betul juga omongnya ini. Supaya kita perbaiki yang mana yang tidak betul begitu. Iya kayak ini sayang. Serius. Itu beta punya kesaksian yang betul-betul sudah itu. Beta sudah mau tipu-tipu orang. Itu yang betul-betul sudah. Jadi biar kayak sejauh mana kita berjalan dan kita merasa kita sudah gagal. Kalau kita masih memiliki keyakinan dalam diri kita bahwa kita akan kesampaian ke sana, kita akan sampai. Serius. Beta omong sudah ini yang betul yang beta terjadi di beta pun diri sudah ini. Kak Afnita. Iya kakak sayang. Beta nanti besok beta pulang jam 3. Beta akan live. Kalau tidak ada kejadian kita tidak bisa keluar karena diperingatkan kepada seluruh warga tanpa terkecuali harus mendengarkan peraturan di dalam negeri. Kalau tidak kita mati sendiri begitu. Orang tidak ini. Oh logat. Iya kakak sayang. Iya, beta sudah bisa lagi begitu. Beta omong dengan siapa sah. Pokoknya kayak karena begitu. Dia lar tersalah begitu. Soalnya menentu begitu. Tapi yang terpenting beta kayak berusaha untuk bagaimana beta menyampaikan sesuatu hal supaya orang mengerti itu sah. Tapi kalau untuk logat beta mau logat ini terus tidak bisa lagi begitu. Hancur logatnya. Kayak dapat lihat senang sekali kakak kalau susah sampai gitu. Iya kakak sayang. Tapi pas sampai juga awal-awal sampai. Tuhan Allah, kamu tahu nih kita kan di Indonesia ini kan biasa dengan kita punya suhu-suhu di kita punya negara biasa seperti biasanya kita begitu. Datang di sini. Kalau panas yang sampai kita punya kulit semua tak kupas. Hitam tak kupas begini semua kulit kita di sini. Kemudian kalau dingin yang sampai kita punya kulit ini kayak rasa tebal kayak kulit kerbau di sini. Beta sampai 2 minggu beta sakit di sini. Beta punya kayak beta punya respon tubuh ini kayak kemana begitu dengan lingkungan di sini. Beta dalam hati Tuhan Allah ini sudah ini. Beta ingat kembali beta punya keinginan untuk mau datang di sini itu sebesar apa begitu. Dan ketika beta sampai di sini itu sudah. Ini kalau rote kupang atau rote sabu mampu pulang. Karena itu sudah. Betul-betul. Kalian. Bahasa Indonesianya yang sudah tidak benar. Tidak benar karena logat sudah campur aduk kayak begitu dulu. Ya begini. Biar pakai beta, biar pakai saya atau biar pakai apapun begitu. Tapi kan kalian beta menyampaikan sesuatu itu kan kesampaian tidak. Begitu. Itu yang beta maksud. Itu yang beta maksud. Kalau kesampaian, kalau kalian mengerti berarti beta berhasil untuk menyampaikan apa yang seharusnya beta mau sampaikan ke kalian begitu. Jangan bilang hancur, tidak bisa itu. Kecuali beta omong yang kayak kalian tidak paham maksudnya apa gitu. Kalian bingung dengan apa yang beta sampaikan begitu. Itu baru hancur. Kamu nih kayak nih. Penting kita bicara. Kita sama mengerti tidak perlu mau komen orang punya logat. Iya memang dong ini paling parah. Kamu pikir Nisa. Kamu nih parah betul followers makin apa kok kalian followers yang mati yang layu dong kah komen orang nih sampai di logat nih. Saya kagum itu sama bangsa yang di ini. Kalau ada teror pasti ada aba-aba untuk penduduknya. Iya kakak saya, iya. Pasti ada aba-aba. Karena kayak mana begitu? Negara mereka kan negara konflik begitu. Jadi mereka sudah rancang. Pemerintah sudah rancang. Semaksimal mungkin untuk bagaimana mereka punya cara, mereka punya ide. Ketika ada konflik, kita tetap aman, manusianya tetap hidup, begitu. Kalaupun ada 1-2 orang yang mati, tidak apa-apa kan, begitu. Maksudnya begitu. Kak Ria nih terlalu banyak komentar. Iya nih kayak nih, kucak dia dulu nih. Iya Kak Ordi. Kayak begini. Kayak kita tinggal di mana kita tinggal di Ende begitu. Yang rusaknya di bagian-bagian ini so air panas sana begitu. Yang rusaknya di sana begitu. Kita tidak bisa mengatakan kalau Ende itu hancur lebur begitu. Kita tidak bisa mengatakan begitu. Karena ada titik-titik tertentu yang memang ya lagi perang. Jadi wajar kena begitu. Ya, orang-orang kalau kita manusia ini kalau membuat kesimpulan
dari satu kejadian itu sukanya yang melebih-lebihkan begitu. Tony deh, nyambung kok. Bagaimana kakak Tony sayangku? Yang penting sih aja ini. Bagaimana ini kalian ini? Ya Kak Afnita sayang. Selamat beristirahat dan Senin berkati selalu Kenapa ini? Kak Tony kenapa ini? Gius logat timur. Iya sayang, ini pikir timur ada mau parah di Israel sini nah. Aman saja, bete ini aman sah. Tidak masalah, jangan apa-apa. Kata jangan serius kalau kita mau jadi konten kreator, tidak apa-apa orang kritik kita gitu. Tidak mungkin orang kritik kalau memang kita tidak pantas untuk dikritik begitu. Tidak apa-apa, serius nih, aman-aman saja. Terserah kalian mau ngomong bahasa ancurna, bahasa Indonesia ancurna apa segala macam, terserah lah. Begitu. Nah, yang penting beta sudah ini sudah beta model ini sudah begitu. Daripada beta pakai efek lagi, edit pakai banyak bibir merah lagi, nanti kalian bilang muka palsu lagi, lebih parah lagi itu. Mending begini sudah ini. Jus, iya. Tel Aviv kemarin beta sudah dengar informasi dari teman Indonesia, ada teman Indonesia sekitar 30 orang. Kata mereka kalau kami tanya aman saja kakak, kamu di situ bagaimana, aman atau tidak aman? Begitu. Kayak nih, penting kakak selalu. Makasih banyak kakak sayang. Itu yang orang Thailand yang beta bilang ada meninggal, itu dia di dekat Tel Aviv, bukan di Tel Aviv, di dekat Tel Aviv. Di bagian lahan pertanian dong. Bukan di Tel Aviv, di dekat Tel Aviv. Begitu. Itu orang Thailand yang meninggal itu. Kena serpihan rudal. Kak Ordi, iya komennya begini yang bagus. Ini kalau pendukung sebelah lihat, nanti dong bilang sama-sama pendukung apa kok dong bilang. Besok tahu dong ngomong sama-sama pendukung apa kok. Orang ini heran juga dong. Dong kalau datang di sini baru dong lihat, dong kayak bagaimana gitu. Dong kayaknya mengaku dosa di sini. Yang sudah berkata-kata terlalu banyak dong, begitu. Kayak nih. Iya, karena mana begitu Ini saat ini terlalu besar, serius. Kalau 1 titik 2 titik yang rusak, bagi mereka itu kecil, serius. Aduh. Kalau ada lagi mau komen, mau tanya-tanya, kita tutup live sudah. Nanti Basong tambah kasih para beta lagi dengan bahasa-bahasa nanti. Nanti Basong bilang ini logat su ancur sih mau bikin kocak saja ini kalian. Kita tutup live sudah. Beta Basong lihat mata coba hitam karena tadi malam tidur tidak nyenyak juga. Nyari kerja siang. Terus ini malam masih mau pulang live lagi. Itu nasi dong suka ringker nonton di sana itu. Kalau saya hancur berarti Ina dong juga sudah pulang sudah pulang. Tidak mungkin saya biarkan kalian di sana. Tidak, Israel tidak akan hancur. Serius. Mereka sudah konflik sudah berapa puluhan kali. Mungkin sudah ratusan kali dari semenjak Israel ini berdiri. Tapi pendatang yang datang di sini, mereka tidak pernah lari karena konflik. Mereka tidak pernah dikirim karena konflik. Di sini, beta kasih tau kakak bilang tadi ini, kalau sudah hancur dikit, tidak kakak, tidak. Kecuali kita bikin kesalahan yang fatal di sini. Contohnya membunuh orang, begitu. Kirim kembali ke orang kirim, begitu. Selagi kau tinggal di sini dengan tidak mengganggu orang lain, dengan tidak membunuh orang lain, membuat orang lain terluka, kau tinggal di sini sudah sampai kau punya paspor mati, begitu. Kau tinggal sudah di sini. Kalau kau punya niat untuk datang bekerja, silakan bekerja. Serius kakak, ini serius. Kalau hanya karena perang, orang kirim kita kembali itu tidak, serius, tidak. Kayak nih, tetap. Katina ada juga kakak sayangku. Terima kasih sudah masuk komentar beta live. Kalian jangan dulu masih sungguh seperti beta. Nanti besok pagi beta bangun ini beta punya mata di kurang-kurang baru beta kerja sama ayam kena penyakit gitu. Iya, tidak kakak, serius. Ini memang perang paling lama gitu. Perang paling lama, tapi yang paling mengerikan 2024 dan 2025. Serius. Orang kirim ini ribuan menyala di atas. Serius. Tidak hancur kan? Iya kan? Tidak hancur sampai sekarang ini nih. Kita nanti orang komen kita bilang, lu mulut besar gitu. Terus tinggal berapa lama di situ?
Tidak bisa lah, tidak bisa help lah. Kayak ini sibuk. Kakak bisa. Kalau kita mau omong menyusun ke satu kalimat tidak bisa kakak. Tapi kalau orang omong ke di tempat kerja begitu, mau ambil barang atau mau apa begitu, kami mengerti begitu. Ya ini lagi masak apa ini kalian? Ketik tidak habis ketik ini. Kata nih mengirim 35 bintang. Love you kakak sayang, love you. Beta mau nih kayak live kayak kita kocak-kocak begini begitu. Jangan kayak tegang-tegang kita begitu. Kalian mau kritik beta silakan supaya beta juga sadar diri begitu, supaya jangan terlalu pede begitu. Ada rusak parah ini logat yang bahasa Indonesia mah banyak omong. Kakak sayang dong ini. Tunggu dong, tapi ini dong. Tunggu ya. Aduh, Tuhan Yesus tolongnya. Tunggu kakak dong ya. Tunggu ya, beta mau kasih paratin daging dulu. Ini semua mati mampus ini. Maria Salome. Dia ini juga orang Indo. Tadi ada live dari Tel Aviv katanya aman-aman. Iya kakak sayang. Begini dulu, begini. Begini yang nyambung kita, begini. Makasih kadayat yang ada ikut dia juga. Jadi begitu. Nyambung semua kan. Nanti mereka bilang orang-orang Indonesia yang tinggal di sana yang pembohong. Yang memberitakan hoax. Manusia begitu tuh sudah biasa hidup dalam kebohongan mungkin. Membodoh-bodohi orang mungkin. Kita muka su ancur, logat su ancur, segala macam sudah, perut sudah kelapar begitu. Kakak Ivoni yang sudah menonton, kasih banyak kakak sayang, kakak Rambo. Ya kayak nih, iya nih, kakak Yuyun. Banyak juga yang orang Indonesia bagian NTT di Israel, ya semangat. Banyak kakak sayang, banyak. Kita di sini lagi gacor ini. Jangan ganggu NTT saya di sini pak. Mau patah-patah nah, mau putus-putus patah sah. Beta kasih panas sayur dengan daging. Kita mau makan dulu ini. Kita omong-omong mulut su kering, langit-langit su kering, perut juga su kering-kerontang gitu. Kak Odiek, awas kena rudal. Kakak nih kalau masuk live ini kita kocak-kocak di sini, jangan omong begitulah. Kamu nih, kita sini ada cari uang untuk ini, kita punya keluarga begitu, kita punya orang tua begitu. Kamu jangan omong begitulah, tidak boleh lah. Kamu doakan ketong gitu. Kamu doakan ketong selamat, izin kamu juga selamat. Tuhan Yesus juga jaga kita semua begitu. Jangan omong begitulah, disusukan yang Kak Odiek ini. Iya nih Kak Yuyun, jangan omong begitulah. Kamu nih Kak Odiek ini. Kita barang gatal, kita pakai obat Cina, bawa dari Indonesia sudah lama ini. Dari bawa banyak, kok jadi masih ada sedikit. Iya begitu dulu kakak Odi, omong begitu, terlove kalau omong begitulah. Makasih kakak sayangku. Kamu jangan maki-maki beta lah, kamu jangan ini apa, doa-doa yang sunyi baik gitu. Kalau omong begitu bagus.
tutup ini apa dulu? Jendela dulu. Soalnya di sini terlalu ini dingin. Is hot or cool ini? Kalian lebih enak kita nonton live di adik sayang ini ketimbang berita hoax. Iya nih kalian. Nanti orang bilang berita yang hoax lagi nanti. Berita hoax untuk membenarkan yang salah gitu. Dia bilang begitu. Kalau kita omong bilang kamu datang di Israel, tidak mungkin kan ini beta pun sudah dong datang. Tidak mungkin kan, maksudnya kayak dalam datang memang untuk lihat. Tidak mungkin kan, begitu pasti ada proses-proses Tuhan yang nanti satu saat kalian akan sampai ke sini dan kalian akan lihat sudah perang berapa puluh kali baru kalian sampai kesampaian nanti ke sini nanti kalian akan lihat. Begitu. Masih ada tidak begitu? Yang dari zaman nol masih hidup masih ada tidak di sini? Ada semua di sini nih. Serius. Kak Ivon, makasih banyak kakak sayangku, kakak terbaik. Kakak Odi, apa betul di Israel itu aman-aman saja? Tidak bisa bilang aman juga kakak, tidak aman. Begitu. Karena mereka masih perang, tuh kakak sayang, begitu. Masih perang. Tidak aman. Kalau kakak tanya beta punya tempat, punya keadaan di sini beta aman. Begitu, puji Tuhan. Puji Tuhan sampai sekarang ini masih aman. Beta lihat ini apa dulu? Sayur nanti angus. Tunggu kakak ini kalian Tunggu kalian. Aduh Tuhan Allah. Kita ada lapar kakak dong. Kita lapar. Jadi kita sudah masak lagi ini sayur. Langsung angkat sudah ini. Kalian sonde tadi sudah lihat semua apa yang ada. Coba ini nanti kalau yang tidak sempat lihat dari awal nanti putar saya ini live ya. Nanti dari awal-awal ya. Kak Dayat, bagaimana perasaan kalian kalau lihat konten atau postingan negara Konoha lagi bakar-bakar bendera Israel? Memang betul berpikir begini kakak. Mereka bisa buat begitu karena apa? Terlalu main di gua begitu, di gua monyet dong begitu. Tidak ini otak tidak berkembang, tidak ada wawasan begitu. Serius. Kalau orang punya otak, dia harus pikir begitu. Ini orang punya bendera loh, bendera di negara orang loh berbuat begitu. Tuhan Allah. Tidak ada otak, betul. Tidak ada otak orang model begitu. Ada lagi yang di beta punya ini kolom komentar dong. Kirim ini bendera yang ada anjing yang ada. Tidak ada otak. Manusia tidak dilengkapi dengan otak. Betul. Kalau kita benci, jangan sampai angkat orang punya bendera. Orang punya bendera loh, begitu. Nah, kenapa terlalu udik ini otak sampai buat begitu? Serius. Itu kayak menandakan bahwa tidak ada otak gitu. Orang tidak pakai gitu. Otaknya ada tapi tidak dipakai gitu. Mereka suka taruh otaknya di telapak kaki gitu. Kok bisa kita punya orang model begitu? Sedangkan terlalu banyak kita punya orang dari Indonesia yang kepengen sekali untuk datang. Tapi ada orang tertentu yang sukanya begitu. Heran sekali. Mungkin mereka ini apa? Sudah hidup dalam sejarah yang dari nenek moyang yang sudah dijajah, yang sudah mati dong begitu. Mbak, ini orang mana? Kata saya beta orang ini apa? Beta orang NTT dari Kabupaten Sabarjua beta ini. Gimana sayurnya? Angus, jadi kita masak ulang tidak sampai ini lagi, sedikit besok angkat, beta lapar sekali. Ini nasi juga, mau masak nasi, tapi apa yang terjadi? Bubur, makan sudah. Kita biasa makan bubur dengan bayam di NTT, kita jangan sombong gitu, makan sudah, intinya kenyang, baru tidur. Yang buat iya. Coba kamu pikir, kalau sampai satu rudal pergi ke Indonesia, dia sudah tahu lah.
Karena orang rancang rudal punya kecepatan berapa kilo orang sudah buat. Dengan nama-nama siapa di dalam situ, siapa yang mau target orang kasih mati begitu. Kalau kamu tidak tahu apa, stop, tahan dulu. Itu yang pembenci itu, kamu stop dulu. Kamu tidur, angkat kain, kau tidur bungkus kepala begitu, tidak perlu baca-baca ini. Kalau tidak tahu apa-apa begitu. Kalau kita bilang tidak tahu apa-apa, nanti omongan kita lagi makan puji. Memang kamu tidak tahu apa-apa, makanya model begitu. Serius. Kalau orang dari sini kalau kirim rudal, tidak kirim sembarang. Orang kirim nama dengan nama semua di dalam. Siapa yang target yang kita mau bunuh begitu. Orang kirim baru lu mau sembunyi sampai di dasar bawah tanah, sampai di manapun lubang tanah yang kau sembunyi, itu rudal akan hantam kau sampai mati begitu. Serius. Jadi jangan, kamu tidak bisa menjelaskan lagi untuk bagaimana kalian punya nyapa model begitu. Kalian tidak fokus lagi, kita mulus bau busa begini, omong suhu langit-langit suka kering ini, kita dengar dia pun bau, bau busuk, bau hangus ke sana begitu. Kalau PM di situ, saya punya teman, suruh kirim lagi. Jangan kakak. Maksudnya begini, kita mau kasih ini. Kalau kita salah menjelaskan, nanti kita jelaskan ulang. Begini, orang di sini, mereka tidak ingin berperang sama negara yang memang lawannya tidak seimbang, no balance begitu, tidak seimbang. Kayak mereka bisa menciptakan rudal, kalau Indonesia tidak bisa menciptakan rudal. Mereka tidak mau berperang dengan negara yang jauh berbeda dengan mereka begitu. Nah, bukan kita merendahkan kita punya negara tercinta, tapi memang kita tidak bisa menciptakan teknologi yang begitu canggih seperti mereka gitu. Jadi memang mereka berperang sama-sama negara maju. Kalau sampai mereka seret Indonesia, jangan sayang, jangan, kita rata sayang, betul. Ternyata dalam hitungan detik sah, serius. Kita mau tangkis ini rudal pakai apa? Begitu. Tidak bisa. Kita doakan saja kita punya negara selalu aman, kita punya negara tercinta selalu aman dari perang-perang yang perang teknologi gitu. Kalau kita punya perang yang perang korupsi dong, mau hancur sudah, suruh rata dari dulu kita punya negara. Tentang korupsi tidak akan habis. Bisa makan ini, lupa garam, lupa apa ini kayak nih ya kak sayang. Kita ini cinta Indonesia, cinta sekali. Kalau kalian bilang beta cinta Israel, ngomong banyak sudah tidaklah, beta cinta Indonesia. Beta pun orang-orang tercinta, orang-orang tersayang, orang tua tercinta ada di Indonesia. Beta hanya datang ini apa sah di sini, cari kehidupan sah untuk sementara. Kalian tangkis pakai tangan. Abu Nai sayang, betul. Abu Nai, bukan Abu Nai yang asli, tapi kita pun dari badan yang jadi Abu Nai di atas. Kak Juliandi, sekarang mau 8:30, 5 menit lagi kakak. Pukul 8.26 25, mau 26 sudah. Puji Tuhan Bapak Ibu, itulah fakta tentang Israel. Lebih baik jujur beritakan yang baik dan benar. Bukan mencari pembelaan, supaya dianggap Iran hebat dan dipuji. Justru menjerumuskan mereka atau mungkin Ustaz Husin mau galang donasi untuk Iran agar mereka beli senjata api. Agar bun-bun rakyat Iran sendiri hahaha.